Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia rahmani wa rahmakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita selalu kenikmatan iman dan Islam, dan tentu inilah yang paling kita syukuri, syukuran yang tiada hentinya yang sudah yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang untuk hanya keistiqomahan iman dan Islam yang kita harapkan selalu berada dalam diri kita. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, para sahabat beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat akhir zaman ini umat yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang bukan Allah, insya Allah di pagi ini kita kembali membahas satu tema penting tentang bagian dari serial adab ya dalam kitab Hisnul Muslim yang alhamdulillah sudah banyak sekali episode yang sudah kita lalui dalam kajian tentang Hisnul Muslim ini. Dan sebelum masuk ke kajian, tentu saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga tentu jamaah semuanya, mari kita untuk memanfaatkan pagi dengan satu ibadah agung, yaitu bersedekah. Dan sedekah inilah yang dengan sedekah mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang paling dicintai Allah adalah termasuk paling dicintai Allah adalah keistiqomahan walaupun sedikit, dan sedekah menjadi sebuah amal utama kita di pagi ini, yang tentunya selain melaksanakan ibadah-ibadah wajib kita, juga ibadah-ibadah sunnah. Dan inilah termasuk juga yang ketika kita mendekati Allah dengan ibadah-ibadah sunnah, maka disebutkan juga dalam Al-Quran termasuk orang-orang yang akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tema tentang bagaimana kita memberikan nasihat terhadap penguasa menjadi salah satu hal yang penting yang juga harus kita pahami, karena bermuamalah tidak hanya dengan sesama kita tentunya, bermuamalah juga kita berinteraksi dengan orang-orang yang diamanahi tugas dan amanah untuk memimpin kita. Dan insya Allah inilah yang menjadi sebuah bahasan dalam kajian tadi ini bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jannari. Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan juga penjagaannya kepada diri kita. Sabda Al-Jabari, amin Allahumma amin. Dan yang sudah begitu setia ya menemani kita setiap Selasa Rabu dan juga di malam Ahad untuk memahami ayat Allah dalam kajian tema-tema penting dari mulai Asmaul Husna sampai sekarang tema tentang Hisnul Muslim atau serial adab. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Masih munafik Ustaz. Masih Masih. berusaha untuk memperbaiki diri terus. Masih berusaha untuk mencari celah-celah amal yang bisa dikerjakan di setiap permasalahan. Sekarang lagi menikmati rasa sakit yang kalau dinikmati itu menggugurkan dosa kan. Jadi insya Allah kalau kita sabari dan kita ikhlasi apa yang kita diberikan oleh Allah Taala itu menjadi bagian penyukur dosa kita insya Allah. Kasih saya. Amin, 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 Allahumma amin. Dan mudah-mudahan tekad bagaimana Ustaz Dodi ini yang selalu merasa fakir ya dalam ilmu, dalam amal, itu menjadi sebuah semangat kita ya untuk terus fastabiqul khairat ya, berlama-lama dalam kebaikan,
karena kita merasa masih kurang gitu ya. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita usia ya Ustaz ya, untuk Amin ya Rabb. isinya dengan amal soleh. Karena orang yang disebutkan dalam hadis Nabi, orang yang terbaik itu adalah orang yang mantola umruhu wa sunah amaluhu gitu ya Ustaz ya. Orang yang panjang umurnya, yang kita disediain oleh Allah sarana usia yang alhamdulillah kita masih sehat walafiat, masih bisa Alhamdulillah. udara, dan tentu kalau kita tidak syukuri dengan ibadah itu wah kebangetan ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik Alhamdulillah. Ustaz, ini tema tentang bagaimana dengan penguasa gitu ya. Karena kita Ya, berhubungan dengan puasa, tentu bagian muamalah interaksi dengan puasa itu ya ada disebutnya dengan muamalah sia-sia gitu saja. Interaksi dengan para penguasa ini menjadi hal penting sebagai eh, kaum muslimin, kaum beriman, tentu ada panduan-panduannya saja. Bagaimana kita menasihati para penguasa, bagaimana kita menghadapi para penguasa, dan ini sudah banyak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat dan juga salafus soleh yang lainnya. Eh, dan tentu tetap relevan walaupun mungkin suasananya berbeda dulu gitu ya, tapi saat ini tentu masih tetap aktual untuk kita terapkan prinsip-prinsip yang sudah diwariskan oleh Nabi kita dan juga sahabat dan juga para salafus soleh. Tafadhol masykur Ustaz. طيب شكرا جزاكم الله خير أستاذ خالد وتعالى الله في كل حياتكم إن شاء الله. Amin. Ya Allah. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. حمدا جدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sama penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, baik yang sedang dalam perjalanan maupun yang sedang mempersiapkan seluruh kebutuhan rumah tangga, baik anak-anak maupun pasangan, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berikan kekuatan, berikan hidayahnya, berikan inayahnya, berikan iradahnya, dan berikan maunahnya untuk kemudian kita bisa menjalankan keislaman kita hingga akhir hayat kita dengan istiqomah. Pagi ini kita akan membahas masih tentang kitab Hisnul Muslim, kitabnya versi besarnya. Di sini sebagai sebuah urutan di halaman 187, kalau ada yang pegang juga kitab Hisnul Muslim ini, ada adab betapa kita berhadapan dengan penguasa yang zalim terutama. Dan kita tidak sedang, ini disclaimer dulu, kita tidak sedang membicarakan pemerintah manapun ya, tetapi ini adalah sikap seseorang yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus memahami bahwa bagaimana berurusan dengan para penguasa. Ketika zalim seperti apa, dan seterusnya. Sehingga ketika kita memahami bahwa apa yang Rasulullah SAW contohkan, apa yang Rasulullah SAW teladankan, apa yang para sahabat ikuti dari apa yang ketika para sahabat itu menjadi bagian yang kita harus pahami gitu ya. Sini jelas dari mulai halaman 185, Syekh Sa'id bin Ali bin Waf al-Qahtani menjelaskan bahwa ada doa ketika bertemu musuh yang punya kekuasaan. Di antaranya meminta
Ya Allah, kami jadikan Engkau di jantung mereka dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Jadi ini permintaan yang sifatnya memohon kepada Allah perlindungan. Ada juga doa yang kemudian, ya Allah, Engkaulah penolongku, Engkaulah pembelaku, denganmu aku melintas dan denganmu aku menyerang dan denganmu aku berperang. Jadi ini sekali lagi bukan untuk hugat, bukan untuk melakukan makar. Karena nanti kita akan lihat bagaimana tatanan kekuasaan yang seharusnya kita bisa hadirkan seperti apa. Maka kita semua kenal dengan statement hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi mencukupkan Allah bagi kita dan Allah sebaik-baik pelindung. Tapi jauh sebelum doa-doa yang diajarkan di dalam kitab Husnul Muslim, izinkan saya untuk kemudian melihat bagaimana sikap Ahlus Sunnah ini menghadapi pemimpin yang zalim. Yang pertama, di antara pokok manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang kita harus yakini adalah sabar. Sabar terhadap kezaliman pemimpin karena ini ditunjukkan oleh begitu banyak hadis Rasulullah SAW. Di antara hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim bahwa dikatakan oleh Rasulullah SAW, man ro'a min amri min amiri syai'a, ada yang melihat pemimpinnya sesuatu yang tidak dia suka, ya. Kemudian yakrahuhu falyasbir, ya. Hendaklah dia bersabar. Jadi sesiapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak suka, maka hendaklah dia bersabar. Sekali lagi, disclaimer-nya adalah ini bukan untuk menghujat pemimpin di masa manapun. Tetapi ini adalah sikap kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah terhadap semua kepemimpinan, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang terjadi di akan datang, maka sikap kita seperti itu. Disuruh sabar. Sampai kapan sabar itu? Sabar itu ada batasnya atau tidak? Maka sabar itu sejatinya ada yang mengatakan tidak ada batasnya. Tapi disebut sabar itu berbatas, ada juga. Jadi sabar itu yang benar bagaimana? Dia berbatas. Batasnya apa? Ketidaksabaran. Jadi kalau sudah terus sabar begitu berbatas, sabar kan ada batasnya. Iya, batasnya adalah ketidaksabaran. Jadi kalau sudah nggak sabar, maka menjadi tidak sabar. Sedangkan begitu banyak ayat menyatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang sabar. Berarti orang yang nggak sabar dibersamai siapa? Kalau mafhum mukhalafahnya kita ambil kebalikannya. Kalau Allah membersamai orang-orang sabar, berarti orang sabar bersamai Allah, tapi orang yang nggak sabar, ya kita tahu yang berlawanan dengan Allah siapa. Gitu. Kemudian sampai kapan bersabar? Kata Rasulullah SAW menyuruh sabar itu ketika melihat perkara yang kita tidak suka dari pemimpin kita. Dari Bukhari Muslim juga dikatakan bahwa innakum satalqauna ba'di athara. Kalian nanti akan mendapatkan al-athar. Apa itu al-athar? Yaitu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Dia tidak peduli dengan rakyat. Yang dia pentingkan dirinya sendiri. Nggak usah dicocok-cocokin ya. Oh iya itu pas banget sekarang kayak nggak usah. Ya, ini bicara tentang sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin yang punya kezaliman. Lalu Rasulullah SAW setelah itu bersabda, fasbir hatta talqauni alal haud. Nah, ini yang penting. Sabarlah, kata Rasulullah SAW, sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Artinya apa? Ya sampai mati gitu sabarnya. Ternyata bersabar itu tidak ada batas. Kesabaran kita sampai ketemu dengan Rasulullah SAW di telaga haud. Ini menunjukkan pemahaman kebalikannya bahwa orang yang tidak sabar dan kemudian dia melakukan pemberontakan berakibat munculnya akhirnya fitnah yang dahsyat, dia terancam tidak akan bisa minum dari telaga haud. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini, adab yang ketiga adalah taati pemimpin selama bukan perkara maksiat.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat MKI dimanapun berada. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengambil sunnah Rasulullah SAW sebagai sunnah. Dia tidak mau mengambil petunjuk Rasulullah SAW sebagai petunjuk. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, ya, saya kunu, ya, akan ada, ya, ba'di setelahku, dikatakan di sini ummatan, ammatan itu pemimpin, ya, yahtaduna bi ghairi hadi, yang mengambil petunjuk selain petunjukku ini, ya. Dan dikatakan bahwa wayastannu wayastannuna bi ghairi sunnati, dan dia mengambil sunnah yang selain sunnah. Nah, kalau diambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah SAW, lalu petunjuk siapa? Pasti buatan manusia. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan nanti akan ada pemimpin-pemimpin, hati mereka bagaikan hati setan, tapi tubuhnya manusia. Dan jahatnya pemimpin ini ketika Rasulullah SAW ditanya, bagaimana sikap kami terhadap pemimpin yang seperti itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa asma'u wa tuti'u, tetap dengarkan dan taati. Maksudnya perkara yang ma'ruf ya, bukan dalam konteks maksiat. Ya, seperti kita misalnya kembali ke masanya Pak SBY Yudhoyono. Waktu itu beliau mengeluarkan PP 10 bahwa di kalangan pemerintahan yang ingin menikah lagi, ya, kemudian dicegah dengan istrinya harus nggak mampu, istrinya harus sakit, apalah dibikin macam-macam tuh PP 10 itu. Nah, yang begitu kira-kira berpegang kepada apa? Adakah beliau berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW? Nah, itu salah satu contoh. Gitu. Maka perlu diikuti nggak yang begitu? Enggak, kita tetap mengikuti Rasulullah SAW. Dan dalam asarnya Umar bin Khattab, meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Ya. Ini dalam asarnya Umar bin Khattab yang dikeluarkan oleh Ibnu Syaibah dalam sanad yang sahih kepada Syu'aib bin Ghafalah, bahwa Umar bin Khattab berkata kepada Syu'aib, dia menyatakan bahwa kalau kamu nanti satu saat punya pemimpin orang Ethiopia, hidungnya dan telinganya buntung, bersabarlah. Kalau dia memukulmu, sabarlah. Dan bila dia tidak memberimu dunia, sabarlah. Ini sekelas Umar loh ya. Umar bin Khattab itu kan dulu dikenal sebagai orang yang temperamental. Tapi semenjak begitu beliau jadi khalifah, hatinya menjadi lembut. Bahkan Rasulullah SAW pernah menepuk punggungnya sambil menyatakan dia sering sekali pendapatnya mengoreksi pendapatku. Jadi bahkan beberapa kali Rasulullah SAW itu pemahamannya dikoreksi oleh Umar bin Khattab. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala justru melegitimasi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu contoh ya, kalau ada yang mau ngambil data. Ketika Rasulullah SAW di Madinah bareng sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datanglah seorang tamu yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia anak seorang tokoh munafikin Madinah, yang Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tokoh munafikin Madinah yang ketika Rasulullah SAW tidak ke Yathrib, maka dia akan jadi pemimpin. Nah, kemudian kalau ada yang masih ingat betapa perang Uhud itu dari 1.000 pasukan Muslim, 300 orang kemudian mundur. Nah, itu ajakannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi memang betul-betul cari perkara betul orang itu. Nah, ketika wafat, anaknya yang mengikuti Rasulullah SAW dengan taat, Abdullah bin Ubay bin Salul, menyatakan, ya Rasulullah, ayahku mati, maka aku mohon agar engkau mau memberikan jubahmu agar aku tutupkan kepada tubuhnya.
langsung dilepas jubahnya Rasulullah SAW, langsung diberikan kepadanya. Dan tolong sholatkan jenazahnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyanggupi, insya Allah. Begitu pergi Abdullah bin Ubay bin Salul dicegah sama Umar bin Khattab. Dia kan munafik bapaknya, udah jelas-jelas munafik. Gitu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan surat 9 yang tidak dibacakan basmalah atasnya, ayat yang ke-80. Ada yang berkenan untuk baca? Monggo, silahkan. Ya udah, Tafadhali. surat Masykur. 9 ayat 80. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. iya. Jelas ya. Jadi mau dimintakan ampun, mau nggak dimintakan ampun, mau dimintakan ampun 70 kali, kalau Allah nggak ngampuni, nggak akan diampuni. Betul kan ya, Rasulullah SAW menggunakan hujahnya yakni Al-Quran. Tapi apa yang disebut sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Tapi kan dia munafik. Sudah berapa kali dia melakukan makar terhadap kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersikukuh dengan pendapatnya. Maka tidak lama Allah SWT menurunkan ayat 84-nya sebagai legitimasi terhadap pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silahkan. Ya udah. Mangga. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seorang yang mati di antara mereka atau orang-orang munafik selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jelas ya. Jadi kadang-kadang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberikan legitimasi oleh Allah SWT untuk menyampaikan kebenaran. Jadi Rasulullah SAW itu nggak ngambek. Yang Nabi siapa gitu, enggak. Gitu. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu jadi unggulan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika satu saat beliau menyatakan bahwa jika ada Nabi setelah itu pasti Umar orangnya. Sampai kayak begitu Rasulullah SAW sama Umar itu. Dan makanya ada banyak kisah di mana Rasulullah SAW menjadi bagian yang sangat sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kalau ketemu sama budak Ethiopia yang hidungnya telinganya buntu, maka sabarlah. Kalau dia pukul dan dia tidak memberimu dunia, maka sabarlah. Dan yang keempat, hadapi dengan memperbanyak taubat. Maka dengan keyakinan yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah SAW, makanya Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'ut tabi'in, ya, beliau mengatakan, "I'lamu," ya, ketahuilah, ya, sesungguhnya kezaliman para raja atau para pemimpin itu adalah azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan azab dari Allah tidak mungkin dihadapi dengan pedang, kata Imam Hasan Al-Basri. Tetapi kita hadapi kezaliman pemimpin ini karena dia adalah merupakan azab Allah. Kita hadapi dengan bertobat kepada Allah, kita kembali kepada Allah, kita perbaiki diri. Dari sini Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa pemimpin yang zalim itu akibat dari dosa-dosa kita juga. Makanya Allah SWT berfirman surah Al-An'am ayat yang ke-129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dha ya dzalimin ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang-orang yang zalim itu wali dari kalangan orang yang zalim juga. Jadi kalau kita mendapatkan pemimpin yang seperti apa ya tergantung bagaimana ketaatan kita, bagaimana kezaliman kita. Kalau kita zalim terhadap diri sendiri ya sudah, gitu. Maka melakukan pemberontakan ini penyebab kezaliman lebih besar.
Eh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita melihat sejarah, setiap ada pemberontakan pasti mudaratnya lebih besar. Ketika terjadi pemberontakan di zamannya Abdul Malik bin Marwan, apa yang terjadi? Mudaratnya lebih besar. 120.000 kaum muslimin dibunuh, 80.000 kaum muslimin dipenjara, di antaranya 30.000 adalah wanita. Ternyata hasilnya sama sekali tidak memberikan manfaat apa-apa. Maka dari itu yang terjadi di zaman dulu itu, zaman salaf terdahulu dari pemberontakan itu bukan dalil. Justru kita ambil pelajaran dari situ. Dan ternyata pemberontakan itu tidak menegakkan dunia, tidak menegakkan agama, dan tidak juga memperbaiki dunia. Yang ada adalah mudaratnya lebih besar daripada kezaliman pemimpin tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa memberontak dan membangkang kepada mereka, pemimpin yang zalim itu, akan menimbulkan kezaliman yang jauh lebih besar daripada kezaliman si pemimpin tersebut. Maka kewajiban kita adalah sabar. Akhwal Islam, azanillahu wa iyyakum. Tentunya ketika kita sabar terhadap pemimpin yang zalim, bukan berarti kita ridho dengan kezalimannya ya. Tidak. La wallah. Karena Rasulullah SAW meriwayatkan dalam satu riwayat yang lain bahwa orang yang ridho dengan kezaliman pemimpin, bahkan yang mengikuti kezalimannya itu yang binasa. Jadi bagaimana dong kita berhadapan sama pemimpin yang begitu? Maka kewajiban kita, ya, hati kita mengingkari dan kita berusaha memberikan nasihat kepada cara yang baik. Cara menasihati pemimpin dengan benar seperti apa? Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad menyatakan bahwa barang siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan terang-terangan, kata Rasulullah SAW. Hendaklah dia nasihati secara rahasia. Panggil wartawan, siaran langsung, gitu, jangan. Ya. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak terima, pendakwah ini sudah melaksanakan tugas. Kita lihat bagaimana Ustadz Farid Oqbah ketika menyampaikan nasihatnya kepada pemimpin kita. Ya, ada beberapa catatan beliau pernah menasehati. Dan beliau sampaikan. Dan itu tidak ingin diliput. Sudah benar caranya. Dan buah kesabaran terhadap kezaliman pemimpin ini lebih manis daripada gula. Tidak sabar itu lebih pahit daripada sesuatu yang paling pahit. Kita lihat Imam Ahmad bin Hambal. Beliau disiksa oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Kemudian Al-Wathiq Billah. 2 tahun lamanya beliau disiksa hanya untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi Imam Ahmad menolak karena keyakinan yang sesat. Al-Quran itu kalam Allah. Sampai kemudian akhirnya di zaman Al-Wathiq Billah, Imam Ahmad dibebaskan. Karena ada sebuah kisah yang menyebabkan akhirnya Imam Ahmad dibebaskan. Sesampai di rumah dalam keadaan Imam Ahmad nggak karuan badannya karena setiap hari beliau disiksa, dicambuk. Maka berkumpullah para ulama itu ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Lalu mereka berkata, bagaimana kalau kita memberontak kepada pemimpin yang ada ini karena sudah keterlaluan. Tapi subhanallah, Imam Ahmad sudah disiksa seperti itu. Jawaban beliau ternyata bukan dengan emosi. Apa yang beliau jawab? Dengan ilmu. Beliau mengatakan ad-dima, ad-dima. Jaga darah kaum muslim. Karena nggak kepengen ada ya, orang yang jadi korban. Lalu beliau membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mewajibkan untuk sabar. Maka saudaraku seiman seakidah calon penghuni surga semuanya. Kemudian para ulama Baghdad pun mengikuti petuah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan subhanallah hasil kesabaran ini ternyata manis sekali. Tidak lama kemudian Al-Wathiq Billah meninggal dunia digantikan oleh Al-Mutawakkil Allah. Ternyata Al-Mutawakkil Allah mencintai Imam Ahmad dan memuliakan Imam Ahmad dan Ahlus Sunnah ketika itu. Maka dari itu ya akhul Islam sabar. Demi Allah, Allah maha hidup lagi maha mendengar dan Allah bersama hamba-hambanya yang bersabar. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-153, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ma'as sabirin. Maka sabarlah sampai terus kita memperbaiki masyarakat ini, sambil terus kita berdakwah, sambil terus ajak tetangga, ajak kerabat, ajak saudara untuk menikmati kajian yang ada di MKI ini. Satu persatu, satu persatu. Mungkin menjadi
agak melelahkan. Udah ngajak udah, tapi susah banget yang diajak gitu. Begitu ada yang udah tahu saya gitu, ngaji sama siapa? Ngaji sama Ude, udah hatam gue. Nggak apa-apa, demi Allah ya, sambil kita terus menyampaikan ilmu, jika kita terus bersabar dan terus bertakwa kepada Allah, sehebat apapun makar-makar itu insya Allah tidak akan bermudarat kepada kita. Lihat surah Ali Imran ayat yang ke-120. Surat yang ketiga ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tasbiru wa tattaqu, ya, kalau kalian tetap sabar, kalian tetap takwa, la yadurrukum, tidak ada yang membahayakan kepada kalian, ya, kaiduhum syai'a, maka mereka tidak akan membahayakan sedikit. Maka kita harus yakin dengan janji Allah. Orang yang bertakwa pasti Allah akan bela. Dan yang terutama, yang terbesar adalah pembelaan Allah agar kita diberikan istiqomah dan wafat di atas husnul khatibah. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semua ini tidak ada lain untuk supaya menghindarkan mudarat yang jauh lebih besar, memelihara darah kaum muslimin. Ad-dima, ad-dima. Karena pemimpin yang zalim, karena para ulama, lebih baik daripada kekacauan yang tidak pernah ada habisnya. Jadi kalau kita lihat negara-negara yang mereka memberontak habis di Suriah, lihat jutaan kaum muslim dihabisi. Berapa negeri yang lain juga begitu. Jadilah kita orang yang berakal dan mudah mengambil pelajaran. Jadikan sejarah untuk kita melihat bagaimana pemberontakan selalu menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Jadikan itu pelajaran. Dan memang ternyata perintah Rasulullah SAW untuk sabar itu bukan omong kosong. Karena ini berasal dari wahyu Allah. Kalau kita lihat An-Najm ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semoga kita termasuk orang-orang yang saleh, yang senantiasa ittiba, mengikuti petua Rasulullah SAW. Karena petua ini yang terbaik insya Allah untuk kehidupan kita. Ini yang kemudian perlu kita fahami secara sederhana ketika kita tahu bahwa Rasulullah SAW jelas menyatakan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menyikapi seperti apa ketika dalam menasihati penguasa yang dinilai berbuat kesalahan? Ini menunjukkan kebencian kita terhadap penguasa. Nah, ini yang kita mesti memahami bahwa dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin menasehati penguasa dalam satu perkara, maka jangan dia menasehati secara terang-terangan. Ambil tangannya menyepi. Jika sang penguasa ini menerima nasihatmu, itu yang diinginkan. Kalau enggak, ya sudah sampaikan itu. Syekh Mukbil memang menganggap, Syekh Mukbil bin Hadi menganggap itu hadisnya dhaif, gitu ya, sehingga beliau menyelisihi pendapat jumhur. Nah, sedangkan Sa'id bin Jubair menyatakan, seorang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apakah aku memerintahkan penguasaku dengan melakukan kebaikan? Maka Ibnu Abbas, jika engkau khawatir penguasa akan membunuhmu, maka jangan mencela mereka dengan keras. Tapi jika engkau tidak boleh atau harus melakukannya, maka hendaknya dalam keadaan sepi antara engkau dan dia saja. Jadi betul-betul cuman empat mata. Tapi kan kalau di kita protokoler nggak memungkinkan ya untuk empat mata ya. Semacam-macam nanti. Kalau dulu masih bisa didatangi rumahnya gitu ya. Sampaikan apa yang kita ketahui. Ya, ala kulli hal kalau kita lihat sejarah gitu ya, bagaimana Usama bin Zaid menyampaikan kepada Utsman, bagaimana Usama bin Zaid ini menyampaikan bahwa nasihatnya kepada pemimpin itu ditujukan kepada pemimpin dengan empat mata. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya, Ibnu Nukhas menyatakan bahwa dan pilihlah berbicara dengan puasa secara sembunyi daripada berbicara di hadapan orang banyak.
Bahkan diharapkan untuk berbicara dengannya secara sembunyi-sembunyi tanpa ada orang yang ketiga. Ini yang kemudian kalau Syekh bin Baz membuat satu bahasan tentang salah satu tulisan di Majmu' Fatawanya, metode yang diikuti oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah memberikan nasihat empat mata antara dia dengan penguasa, atau kirim surat, atau berhubungan dengan ulama yang bisa menyampaikan pesan tersebut sehingga bisa memberikan arahan kepada penguasa menuju kebaikan. Nah, ini pentingnya kita kemudian memilih nanti, karena sistem kita adalah sistem pilkada gitu ya, pemilihan kepala daerah, maka kita pilihlah yang memang integritasnya sudah jelas gitu. Punya track record nggak? Kalau punya track record, udah kita lihat bagaimana prestasinya. Ya. Selama dia melakukan apa yang dia kerjakan sepanjang riwayat kepemimpinan beliau, ya, bukan apa namanya, bukan hal yang mustahil untuk kemudian kita bisa minta beliau untuk memimpin. Gitu. Setidaknya kalau untuk memahami bahwa beliau adalah pemimpin yang berkualitas, gitu ya. Kalau kita perlu melihat bahwa ada beberapa sosok pemimpin kita yang kemudian kalau kita lihat kayaknya bisa nih memimpin. Bahkan skalanya tidak hanya skala daerah, bisa sampai skala nasional dan seterusnya. Maka kita pilih yang kira-kira integritasnya seperti apa. Pertama, pastikan sholatnya bagus. Gitu ya. Yang kedua, bagaimana sikap dia terhadap masyarakat. Dia dicintai sama masyarakatnya atau apa. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi harus teliti di dalam menentukan pilihan kita. Terutama yang dekat-dekat ini pemanasan buat Pilkada Jakarta nih. Ya, supaya bisa berjaya lagi, gimana caranya? Nah, kita mesti punya strategi-strategi yang tertentu untuk bisa mendapatkan pemimpin yang juga dicintai oleh masyarakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kalau kita kemudian mempelajari bagaimana bersikap terhadap penguasa harus seperti apa, maka ya kita harus dukung penuh kalau misalnya beliau adalah orang yang sangat baik, kita belain beliau untuk beliau tetap terjaga marwahnya dan seterusnya, sehingga kita nanti kan pasti terjadi di kita nih agenda black campaign lah segala macam dan seterusnya, itu pasti terjadi lah di kita gitu ya, dan itu tidak bisa menutup kemungkinan. Tapi yang kita harus pahami adalah setiap kita harus masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar bahwa tadi kalau sudah punya track record, bismillah, jalankan saja lagi gitu. Wallahu alam. Bisa, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan dari kitab Hisnul Muslim ini ada bagian yang kemudian harus kita pahami sebagai sesuatu yang harusnya jernih difahami. Begitu kurang lebih Ustadz Khalis, mudah-mudahan jadi pencerah buat kita bahwa pertama sabar, kedua sabar, ketiga sabar. Sampai kapan sabarnya? Sampai ketemu sama Rasulullah SAW di Telaga Haud. Wallahu a'lam. Tafadhal Mas Kauzan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, penjelasan ini jadi panduan ya. Mudah-mudahan kita yang selama ini mungkin belum tahu bagaimana cara menghadapi para penguasa, karena akan terjadi pilkada serentak saja, kan pilkada serentak di akhir tahun ini, dan di mana-mana akan ada pilkada. Tentu ini jadi sebuah panduan penting, dan mungkin insya Allah akan didalami juga tentang bagaimana muamalah sia-sia yang lebih detail lagi saja Ya, sebagai insyaallah. pemanasan awal ya. Jadi beberapa hal tentang adab bagaimana menghadapi penguasa, apalagi penguasa yang zalim ini, menjadi sebuah panduan. Dan sudah Nabi begitu banyak jelas ya yang mengatakan tentang orang yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin itu bahkan ketika mati disebutkan dengan mati jahiliyah saja. Ini tentu harus banyak dijelaskan secara detail kayak apa maksudnya. Dan ini sudah ada pertanyaan dari Abah Hussein Baik, tentang baik. bagaimana untuk rasa
demonstrasi gitu ya, yang mungkin kalau di negara demokrasi memang diizinkan, dilegalkan secara hukum gitu ya, dibolehkan karena ini adalah hal-hal yang harus bahkan dijaga oleh polisian. Ini apakah termasuk juga tadi yang disebutkan dalam hadis Nabi orang yang tafarruq ya, kharaja minat ta'ah gitu ya, atau bagaimana Ustaz? Itu Pak Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita lihat surat yang keempat ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmal akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin di antaramu. Karena pemimpin di antara kita di Indonesia ini berpegang kepada sistem presidensial yang kemudian menganut sistem republik, maka demonstrasi tidak bisa dihindarkan. Mari kita lihat azas yang digunakan dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa boleh nggak kita mengajukan demonstrasi dalam konteks menyampaikan unjuk rasa. Di pasal 28 dibolehkan. Artinya kita sudah mengikuti koridor yang diinginkan oleh pemerintah kita. Jadi kalau kita turun ke jalan, kita demo, ya, demonstrasi, bukan melakukan pemberontakan, hati-hati. Bukan melakukan pemberontakan. Maka kalau kita lihat saudara-saudara kita yang turun ke jalan, bikin macam-macam waktu itu, ada 414, ada 212, 411, 212, terus berapa lagi lah itu ya, ada beberapa kali. Itu ada perusakan? Nggak ada. Bahkan sampah seketika itu juga lenyap. Bahkan petugas kebersihannya DKI saja kalah cepat. Gitu. Karena semua saling jaga. Rumput saja nggak ada yang diinjak. Gitu. Jadi tujuannya hanya untuk apa? Ya aksi damai. Cuman kepengen nunjukin bahwa yang disuarakan apa. Dan orasi-orasi yang disampaikan benar. Seperti ketika Munasaroh buat Palestina dan seterusnya. Ketika kita meminta sesuatu untuk menunjukkan bahwa ini mestinya gini, itu mestinya gitu, dan seterusnya, sampaikan saja, nggak ada masalah. Wallahu a'lam. So, semua usaha upaya menasihati penguasa yang dolim tentu sudah dilakukan dengan lisan, tulisan, tatap muka, ada ulama, ada penasehat, tapi tidak mau berubah jadi baik. Ya bukan urusan kita, itu udah urusan Allah. Seperti tadi, balik lagi. Kalau Allah SWT memilih pemimpin yang begitu, berarti apa? Ini kedoliman kita. Jadi kita yang mesti introspeksi. Kita yang harus terus memperbaiki diri. Gitu. Jadi bukan arti gini, kalau kan di surat 67 ayat 2 itu dibilang begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah itu yang punya kematian, Allah yang punya kehidupan. Ya, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan hidup kita ini digonjang-ganjingkan untuk apa? Untuk supaya muncul ahsanu amala. Respon spontan yang terbaik. Apa respon spontan yang terbaiknya? Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan hal ini, kalau ada kenikmatan disyukuri, jadi kebaikan. Kalau ada musibah, disabari. Insya Allah juga jadi kebaikan. Dan tidak akan pernah muncul sabar dari syukur ini kecuali pada hati orang yang beriman. Wallahu a'lam. Satu lagi Udin, Mangga. saya pernah mendengar bahwa kalau kita demo hukumnya jadi haram. Pernah tuh dalam satu kajian, jadi ngapain kalian demo? Haram itu, nggak ada tuntunan dari Rasul, tidak ada hadis, tidak ada dalil, katanya begitu. Iya. Kalau dari Rasulullah SAW memang tidak ada. Tapi di zaman Rasulullah SAW itu ada republik nggak? Ada Undang-Undang 45 nggak? Nggak ada. Tapi karena pemerintah kita menggunakan sistem presidensial yang pakai sistem republik, mau nggak mau demokrasi itu jadi bagian yang diatur nggak dalam demokrasi itu bahwa unjuk rasa itu boleh? Boleh kok. Jadi kalau kita semua mengacu kepada apa yang Rasulullah SAW nggak ada, maka nggak boleh. Repot. Di zaman Rasulullah SAW nggak ada rokok, berarti sekarang boleh ngerokok gitu.
Kan nggak gitu juga. Kita lihat 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 mafsadatnya gitu. Tadi sudah cukup banyak apa namanya data yang saya sampaikan dari beberapa khalifah, dari beberapa sahabat yang melakukan itu. Bahwa terjadi perbedaan pendapat antara itu ya monggo aja, silahkan aja. Tapi kalau mereka menganggapnya sebagai bugot, lihat dulu yang dilakukan sama kawan-kawan di demo aksi damai itu, ada nggak melakukan perusakan, ada nggak menurunkan pemerintahan, ada nggak melakukan kudeta, kan enggak. Kalau sudah mulai melakukan perusakan baru haram. Memang beberapa kali dipancing, dikasih gas air mata lah, dikasih apalah segala macam. Gitu. Mas Haris, saya pernah berapa bulan tinggal di Malaysia. Di sana kagum karena masyarakat punya kebiasaan mendoakan pemimpin mereka dengan kesehatan. Kenapa masyarakat kita nggak punya kebiasaan seperti itu ya Ustadz? Coba tanya sama Ustadz-Ustadz antum di sekitar antum. Tanya, kenapa nggak punya itu? Artinya gini, saya pernah sampaikan bahwa betapa kalau orang berangkat haji itu mabrur semua, doanya dikabul oleh Allah SWT, maka seharusnya negara kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena kita ini banyak muslim yang kalau kemudian semua hajinya mabrur, semua hajinya kabul doanya, pasti negara kita udah lama dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ternyata apa? Coba ditanya. Kita nih, kira-kira siapa yang pernah mendoakan negara? Coba, pengen tahu nih, dari 62 orang nih yang pernah mendoakan negara kita dan pemimpin kita siapa? Ada berapa orang? Silakan ngacung. Silakan ngacung. 1, 2, 3. Cuman 3. Dari 60 orang, 4. Cuman 4 orang. 5, 6. Cuman 6 orang. Coba lihat. Ini saja sudah merepresentasikan bahwa, oh iya, kezaliman kita yang menyebabkan Allah SWT menurunkan pemimpin zalim seperti itu. Halus. Gitu ya Mas Aris ya? Wallahu a'lam. Kalau silakan, masih ada waktu nih. Udah biasa sampai jam 6.30 ya kalau di hari Kamis ini. Karena Iya, beliau ada. alafum. Silakan, masih ada waktu untuk bertanya soal dan saya teringat dengan Fudail bin Iyad, sebuah perkataan beliau, kalau ada saja satu doaku yang diijabah oleh Allah, maka yang aku akan lakukan adalah berdoa untuk para Itu. pemimpin. Itu dia Ustaz. Itu dia Ustaz. Itu dia Ustaz. Tadi yang ngacung bahkan Abah Husairi pun tidak mendoakan. Bahkan 60 orang lebih, cuma 4 orang, jumlah orang, 6 orang yang ngaku. Oke lah, katakan ambil saja mungkin setengahnya aja enggak. Lah bagaimana dengan bangsa kita? Mungkin karena terlalu sebel sama pemimpin yang begitu begini, ngapain didoain? Belangsak aja sekalian. Nah kan jadi salah lagi. Padahal kalau didoakan dan doanya dikabul oleh Allah SWT, oh pantesan karena banyak doanya nggak dikabul. Habis itu Ya nanya Allah, Ustadz, gimana ya Ustadz ya supaya dikabul? aku tiap sujud loh doa untuk pemimpin sama Masya negara Allah, kita. Masya Allah. Ibu baru sendiri, ajak yang lain. Tapi aku berharap yang terbaik pasti terjadi. Iya, tapi mintakan jangan cuma sendiri, jangan egois, ajak yang lain. Oh, diajak teman-teman gitu. Iya dong. Oke, ajak semua ya. Oke, terima kasih Ude. Walaupun bukan pilihan ya, kalaupun bukan pilihan kita, Soal lain, itu soal soal lain, lain. soal lain. Kalau Allah sudah takdirkan sesuatu yang kita nggak suka, masa ya kita tetap, ya Allah, meskipun bukan pilihan saya, jadikan dia sebagai orang yang baik. Kalau dia berubah gara-gara doa kita yang qabul oleh Allah SWT, wah dahsyat. Dahsyat. Kalau yakin lo ya sama Allah. Beberapa banyak orang yang kemudian, ya saya bisanya cuma doa. Remeh banget doa ini. Enggak, doa itu asilahul mu'min. Ustadz Ihsan Tanjung kemarin jangan meremehkan doa. Taib. Wallahu alam. Masya Allah. Ada pertanyaan dari Bunda Dwi di chat, Ustaz.
minta apa nih? Sabar ya. Allahu Akbar. Minta tips sabar oleh Nadia nih. Minta tips sabar menghadapi oknum yang menjadikan pilihan kita padahal soleh, dan tips menghadapi keluarga yang lebih tua yang tidak peka dengan boikot. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulullah. Kalau untuk menghadapi oknum yang menjelekkan pilihan kita padahal soleh, suruh dia tunjukkan saja antara prestasi yang diketahui sama eh, keburukannya. Gitu. Terus kalau kita lihat misalnya gini ya, Pak siapa? Ahmad Heriawan Bandung gitu ya misalnya dulu. Wah, prestasinya Masya Allah itu bentar-bentar dapat penghargaan, bentar-bentar dapat penghargaan, bentar-bentar dapat penghargaan gitu. Kenapa kira-kira nggak dia aja yang dijadiin calon pemimpin kita gitu? Akhirnya apa namanya sentimen multi partai karena kepentingan politik dan seterusnya. Nah, kita nggak ada urusan deh soal itu. Gitu. Yang penting, gitu. Tips bagaimana menghadapi keluarga yang lebih tua yang tidak peka dengan boykot. Sampaikan dengan elegan. Sampaikan urutannya. Kalau kita beli produknya mereka, mereka dapat cuannya dipakai buat ngelawan saudara-saudara kita. Tampakkan itu video-video bagaimana anak-anak Palestina itu hancur tubuhnya. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina itu eh, kalau perlu sampaikan ya, mohon maaf kalau kamu terus begitu, ini ulahmu nih. Kalau misalnya masih nggak mempan juga ya kasih lihat urutannya. Ini bayarnya ke sini, sini kemudian ngedukung sana, sana beli peluru terus kemudian gitu. Wallahu alam. Jadi kalau pemimpin adalah cermin dari, apalagi pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Kalau memang pemimpin cermin dari rakyatnya itu bisa jadi benar saja. Betul, Karena juga betul. disebutkan juga dalam Al-Quran ya, di surah Al-An'am juga dalam hadis Nabi, eh, apa nama kata dikatakan tumaru alaikum gitu ya. Ya, Jadi ya begitulah keadaan kalian itu maka akan dipilih angkat dulu pemimpin seperti kalian gitu. iya, iya. Makanya kalau kita benar semua sih mestinya benar pemimpinnya. Karena sekelompok domba tidak akan dipimpin oleh singa. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, dan di sesi akhir tentu mari kita sama-sama dipimpin oleh UD lah untuk mendoakan para pemimpin kita ya. Dan insya Allah kita akan akan menghadapi pemilihan untuk kepala daerah di berbagai tempat ya. Di Jakarta juga ada, di Depok, di Bogor, mungkin juga di tempat-tempat lain. Tentu kita harus mempersiapkan tadi seperti yang di Naskah HUD, kita lihat track recordnya ya, track record para pemimpin Ya, itu penting sekali ya. Dan alhamdulillah sekarang banyak juga LSM yang membuat semua ini ya, membuat sebuah aplikasi, membuat sebuah eh, yang bisa mengakses track record para pemimpin gitu ya. Bahkan dulu ketika di anggota dewan pun sudah ada tuh yang membuat track record, dan itu adalah orang-orang yang bukan orang partai. Jadi tentu akan lebih objektif ketika melihat profil mereka daripada yang ya, disampaikan oleh orang partai tentunya ya. Orang insya partai Allah. punya kepentingan, artinya Ya, menutup-nutupi celah, dan itu bukan membongkar aib sebenarnya kalau dalam hal konteks ini, bukan membongkar aib, tapi memang ini adalah untuk kepentingan umat ya. Gitu saja. ya. Jadi kalau dalam gibah yang diperbolehkan itu eh, membuka kebobrokan seseorang untuk menyelamatkan banyak orang itu termasuk yang dibolehkan. Oke. Gibah yang Menyelamatkan dibolehkan. banyak orang ya, menyelamatkan banyak orang. Baik, alhamdulillah syukurlah. Dan sebelum tutup, tentu saya terus mengingatkan diri saya sendiri dan juga jamaah, mari kita isi keberkahan pagi ini dengan sedekah, karena sedekah yang mudah-mudahan Satu pesan terakhir, Zat. baik. Doakan negara dan pemimpinnya. Itu aja. Kalau itu dilupakan, selesai kita.
Maka kita yang orang-orang soleh ini terus ajak orang soleh yang lain untuk mendoakan negara dan pemimpinnya. Siapapun yang memerintah. Insya Allah. Kalau Allah kabulkan doa kita, Masya Allah. Masya Allah. Kemaripah loh jinawi kita ini. Masya Allah. Bahkan Baik. Ustaz Ihsan Tanjung itu malah selalu ini mengajak kita jangan sampai sehari pun lepas kita untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya. Ya. Nah, itu adalah sesungguhnya para pemimpin kita ya, karena mereka lah yang akan membawa tadi kalau menurut Ustaz Ihsan Tanjung justru yang akan membuka gerbang ke Al-Mahdi ini adalah justru Sahih. mereka lah para pejuang di Gaza ini gitu ya. Sahih. Baik Ustaz, Baik. Anak kita langsung tutup pamit. dengan doa boleh Ustaz, saling mungkin diakhiri dengan doa dari antum. Saling Baik. doakan pemimpin kita juga. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil musyrikin fansurna 'alal qaumidh dhalimin fansurna 'alal qaumil fasikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rahmataka narju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabban nas atibil ba'sya anta syafi' isfi kulli baridin ya syafi' la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Oh. Jazakallah Amin. khair Ustaz. Dan Wa jangan kadzalik lupa untuk barakallahu. disipkan sebagaimana tadi yang disampaikan sudah di doa kita untuk para pemimpin kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk mereka. Ya. Mereka dalam keadaan husnul khatimah tentunya dan tentu berdoa berikanlah kami pemimpin yang terbaik ya menurutmu ya Allah gitu ya. Karena inilah pemimpin yang akan bisa memberikan kesejahteraan dengan wasilah kepemimpinannya dan kebiasaan atau amanahnya untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Baik, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا